Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa meskipun pandemi belum berakhir, PPKM masih diperpanjang. Begitu juga dengan berbagai pembatasan. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati dan akan menyertai, kondisi akan menjadi semakin baik. Saudara, mari kita meyakini hal ini dan kita hadapi dengan penuh kesungguhan, dengan harapan, dengan doa, karena kita punya Tuhan. Kita tidak hanya orang yang beragama, tapi kita orang yang beriman. Ini masalah kita. Di Indonesia orang bangga menjadi orang yang beragama, tapi kadang-kadang tidak menunjukkan imannya dalam perilaku hidup. Saya mengajak, banggalah menjadi orang yang beriman, bukan sekedar beragama. Karena apa? Agama tidak menyelamatkan. Saudara, situasi pandemi memang membuat banyak persoalan. Salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan anak-anak untuk belajar. Nah, kalau anaknya mahasiswa, tidak masalah. Tapi kalau anaknya itu masih kecil, PAUD, TK, SD, itu masih persoalan besar. Karena anak-anak PAUD, TK suka bermain, dan sekarang tidak boleh kan? Apalagi berkerumun. Lalu yang SD, ya mereka harus dibimbing. Ya kalau orang tuanya bisa, syukur. Tapi kadang-kadang orang tuanya sibuk sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada RHI kali ini saya angkat satu tema, yaitu bagaimana memperhatikan anak di masa pandemi. Tuhan memberkati, mari kita siapkan diri kita. Saya angkat temanya yaitu meniti tanggung jawab diri di masa pandemi. Meniti tanggung jawab diri di masa pandemi. Maksudnya adalah bagaimana kita menjalani hidup dan bertanggung jawab di masa pandemi. Antara lain, tanggung jawab sebagai orang tua. Mari saudara kita bersama-sama ikuti dan kita akan mencermati firman Tuhan. Saya akan ajak kita untuk membuka Amsal 22. Amsal 22 ayat 4 dan 6. Amsal 22 ayat 4 dan 6. Yang demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 4 dan 6. Saya akan baca ulang sekali lagi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku yang terkasih, yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ada satu masalah. Bagaimana mendidik orang muda pada masa pandemi? Tadi kita bahas, lah kalau mahasiswa sudah punya kesadaran. Bagaimana dengan anak-anak PAUD, TK, SD, SMP? SMA lumayan lah, sudah punya kesadaran. SMP juga sudah mulai agak dilatih. Tapi bagaimana dengan yang PAUD, TK, dan SD? Saudara, mari kita
ambil hikmah dari poin berikut ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Artinya, orang beriman memiliki sikap hati, berelasi dengan Tuhan, memiliki kesadaran, belajar dari kehendak Tuhan, dan menerapkan dalam kehidupan. Jadi, poin pertama yang penting adalah kesadaran sebagai orang beriman di tengah situasi dan kondisi yang dihadapi. Oleh sebab itu, sebelum bicara tentang tanggung jawab diri, meniti tanggung jawab diri di tengah pandemi, pada ayat 6 tentang tanggung jawab anak muda, maka pertama-tama yang harus dibahas ayat 4 adalah bagaimana kita memiliki kesadaran diri itu. Saya memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri bagaimana harus berrelasi di tengah pandemi. Salah satunya saya banyak menggunakan media sosial. Ya, bisa video call untuk berkunjungan, menyapa. Gitu, saudara-saudara. Dan itu efektif. Karena memang kita tidak boleh mengunjungi pasien di rumah sakit. Jadi video call itu bisa menolong kalau memungkinkan. Karena ada pasien yang tidak mungkin ditelepon. Lalu saya belajar untuk prokes. Saya belajar untuk menghargai orang dan menghormati yang sedang isoman. Tanpa harus menyalahkan kalau bisa meringankan bebannya. Jadi, kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu bukan dalam arti ritual. Bukan dalam arti ritus, upacara gereja, tapi ini lebih kepada kesadaran iman di dalam kehidupan. Kalau ini sudah dapat, maka kita sudah mengerti bagaimana kita melakukan tugas dalam kehidupan. Saya tidak punya anak kecil, tapi punya cucu. Ibu bapak, saudara-saudara mungkin juga sama, atau masih punya anak kecil, atau dititipi cucu yang masih kecil. Maka sebelum melangkah melakukan tanggung jawab, maka pertama-tama adalah kesadaran sekarang kita hidup di zaman seperti ini, dan kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ayat 6. Ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mendidik generasi muda itu tugas kita. Masalahnya adalah metode, pendekatan, cara mendidiknya sudah berbeda. Berbeda dengan usia saya ketika kecil dididik oleh bapak atau mbah saya. Berbeda. Sekarang zamannya berbeda. Dan sekarang kita tetap mendidik, tanggung jawab itu. Tapi metode pendekatan dan caranya berbeda. Bagaimana? Jawabnya yaitu yang patut baginya. Yang patut baginya berarti ukurannya adalah yang kita didik, bukan saya. Saya menemukan ukuran yang paling baik sekarang adalah menjadi teman buat anak-anak, menjadi teman buat PAUD, TK, SD, bahkan anak SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Menjadi teman, karena apa? Karena kita tahu mereka sudah punya bekal. Bahkan dalam hal tertentu mereka lebih pandai, lebih pinter, gitu. Maka yang patut baginya adalah memperlakukan sebagai teman. Sedangkan kita punya pengalaman, kita punya umur hidup yang lebih panjang, dan kita punya tugas untuk mendidik. Itu. Kalau itu dilakukan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena apa? Karena pendidikan ini, pendidikan yang sungguh-sungguh dilakukan dengan kasih, dengan hati, tadi dilandasi dengan relasi dengan Tuhan,
kesadaran kita sebagai orang beriman. Saudaraku, saya sering membayangkan begini. Kalau saya bikin rumah, maka saya akan perhatikan ketika fondasi itu dibangun. Dan itu betul ketika saya bikin rumah begitu. Lalu, fondasi itu dibangun dengan piranti yang cukup, dengan landasan, dengan besi, dengan apa yang cukup, dan itu menentukan untuk berikutnya. Soal model rumah itu sudah bisa digambar. Tapi apa artinya model rumah yang bagus tapi kalau fondasinya ringkih? Saya membayangkan itu. Dan kalau anak muda ini fondasinya kuat seperti rumah yang fondasinya kuat, maka kokoh. Begitu juga dengan anak-anak muda. Karakter mereka menjadi kokoh. Karakter yang diberkati Tuhan. Karakter yang disertai oleh Tuhan. Sehingga dikatakan, pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, saya berharap ini menjadi kita cermati, terutama tidak hanya anak dan cucu kita. Juga di dalam gereja kita punya generasi muda. Ya, kalau dulu usia sekolah minggu, ya kalau sekarang mungkin kebaktian anak atau apapun istilahnya, silakan. Tapi orang tua punya tugas tidak hanya memperhatikan tentang orang dewasa, tidak hanya memperhatikan tentang orang yang adiusmo, tapi juga gereja harus memperhatikan juga generasi muda, orang-orang muda ini. Dan ini tugas kita semua. Di masa pandemi, mereka justru sangat membutuhkan itu. Saya sedih ketika saya lihat di pasar, ya, itu ibunya pakai masker, tapi anaknya dibiarkan tidak. Dan saya sangat yakin, ini paling rawan ini. Dan saya tidak mengerti bagaimana hati ibu ini, sehingga dia mengorbankan anaknya. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia tidak begitu memperhatikan. Nah, harusnya orang tua memperhatikan generasi muda, anaknya sendiri, dan mungkin cucunya. Yang pasti mereka butuh kita didik. Dididik itu bukan sekedar kognitif, pengertian, pendidikan formal, tapi juga non formal, bahkan informal. Setiap hari tentang tata krama, sopan santun, tentang iman, tentang pengharapan, tentang cinta kasih, tentang keberagaman dalam kehidupan, dan seterusnya. Selamat untuk meniti tanggung jawab diri di masa pandemi, utamanya mendidik orang muda. Tapi syaratnya harus dilandasi dengan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami di tengah pandemi tidak kehilangan harapan, tidak menjadi semplah, tidak menjadi putus asa, tapi kami tetap bersemangat, dan berkatilah kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, terutama terhadap anak-anak. Semoga Tuhan menolong kami dan memberkati beberapa saudara kami yang masih terbaring sakit, yang kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi, berduka. Kami mohon berkati dan pakailah hamba-Mu, pakailah kami untuk meringankan beban mereka juga. Inilah doa kami mohon kabulkanlah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.